Halo semuanya, perkenalkan nama saya Niko Manila Marta Anggreni dengan NIM 0523275526. Pada video kali ini, saya akan melakukan praktikum dari tugas ketiga mata kuliah pemrograman berbasis perangkat bergerak. Baik, pada tugas ketiga ini, kita diminta untuk membuat sebuah proyek aplikasi mobile baru untuk mengambil dan juga menampilkan data cryptocurrency secara real-time dari sebuah API online yaitu API coinlore.net. Kemudian, atribut yang wajib ditampilkan pada proyek ini yaitu ada rank, name, simbol, dan juga price USD. Berikut diberikan contoh tampilan yaitu seperti ini. Untuk mengerjakan praktikum ini, di sini saya menggunakan aplikasi Visual Studio Code sebagai teks editornya, di mana saya sudah membuatkan sebuah folder dengan nama tugas 3 seperti ini. Sebelum memulai membuat kode, pertama, saya akan membuka terminal untuk mengecek versi dari Node, NPM, dan juga TypeScript-nya. Baik, di sini sudah ditampilkan versi dari Node, NPM, dan juga TypeScript-nya. Baik, langkah selanjutnya, saya akan menginstal Ionic terlebih dahulu. Baik, kalau sudah selesai seperti ini, saya akan lanjutkan dengan membuat project Ionic-nya dengan perintah Ionic start crypto app. Kemudian di sini saya pilih untuk memakai view. Selanjutnya di sini saya pilih blank karena kita akan membuat project yang kosong. Baik, di sini ada tawaran untuk membuat sebuah akun Ionic, dan karena pada tugas ketiga ini kita belum memerlukannya, jadi saya pilih no. Nah, project Ionic-nya sudah berhasil dibuat. Jadi, kita bisa lihat pada bagian kiri, di sini sudah terdapat folder dengan nama Crypto App seperti ini. Selanjutnya, saya akan masuk ke dalam root foldernya dengan menjalankan perintah cd crypto app. Baik, kita dapat lihat untuk struktur filenya akan menjadi seperti ini. Kemudian, saya akan masuk ke dalam folder src, lalu views, lalu homepage view. Baik, pada file homepage.view ini, saya akan mengedit atau menuliskan kode program sesuai dengan ketentuan soal dalam tugas kali ini. Baik, di sini saya telah membuat kode programnya seperti ini. Di sini terdapat tag template, kemudian di sini juga terdapat tag script, dan juga di bagian bawah terdapat tag style scope seperti ini. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan bagian logika yakni pada bagian tag setup seperti ini. Di sini saya menggunakan TypeScript tentunya. Pertama, pada blok ini saya melakukan beberapa import dari package yang diperlukan untuk mengerjakan logika program ini.
Selanjutnya, saya juga mendefinisikan sebuah interface koin untuk memastikan tipe data yang kita ambil dari API memiliki atribut yang sesuai, yaitu ID, rank, name, simbol, dan juga price USD. Interface ini digunakan sebagai kontrak struktur data untuk objek cryptocurrency dari API. Selanjutnya, pada bagian bawah, di sini saya membuat 3 variabel reaktif utama, yaitu variabel coins yang digunakan untuk menyimpan list data kripto. Yang kedua, di sini terdapat variabel loading yang digunakan untuk menyimpan status loading saat mengambil data dari API. Kemudian, di sini juga terdapat variabel error yang digunakan untuk menyimpan pesan error jika terjadi kesalahan pada saat mengambil data. Selanjutnya, pada bagian bawah di sini juga terdapat function untuk memformat harga cryptocurrency. Saya buatkan seperti ini, di mana jika koin bernilai lebih besar atau sama dengan $1, maka akan diformat dengan format Amerika dengan 2 angka di belakang koma. Namun, jika koin bernilai lebih kecil dari $1, akan ditampilkan dengan 6 angka di belakang koma. Di sini saya menggunakan function to fix seperti ini. Selanjutnya, untuk menampilkan data dari API online CoinLore, di sini saya membuatkan function asinkronus bernama fetch crypto seperti ini. Di dalam function fetch crypto ini, pertama saya akan mengaktifkan loading sebelum membaca API menggunakan sintaks seperti ini. Kemudian akan dilakukan reset value sebelumnya menggunakan sintaks seperti ini. Kemudian di dalam function fetch crypto ini juga terdapat block try catch, di mana pada block try pertama akan dilakukan pengambilan data dari API CoinLore dan disimpan dalam variabel response seperti ini. Di sini saya menggunakan syntax await fetch seperti ini dan juga menambahkan link API online-nya seperti ini. Selanjutnya, di sini juga terdapat validasi jika respon HTTP tidak berhasil, misalkan terjadinya error dengan status 404 atau 500, maka program akan melemparkan pesan error menggunakan keyword true seperti ini. Kemudian pada block catch akan menangkap pesan error yang diberikan pada block try dengan sintaks seperti ini. Jika data berhasil diambil dari API online, selanjutnya data akan diubah menjadi format JSON menggunakan function JSON seperti ini. Kemudian, data dalam format JSON tersebut akan disimpan dalam variabel coin seperti ini. Selanjutnya, pada bagian block finally ini akan dilakukan proses mematikan loading setelah proses selesai, baik sukses maupun terjadinya error. Selanjutnya, di sini juga terdapat function handler untuk fitur pull to refresh Ionic. Saya buatkan seperti ini. Kemudian pada bagian terakhir, di sini terdapat lifecycle hook on mounted untuk otomatis memanggil function fetch crypto saat komponen atau program pertama kali dibuka atau dimuat. Baik, sekarang kita akan masuk ke bagian tampilan atau tag template ini. Di sini saya menggunakan komponen-komponen Ionic seperti Ion Page, kemudian Ion Header, dan juga Ion Content seperti ini. Pertama, dalam blok Ion Header, di sini saya memberikan title-nya yaitu cryptocurrency. Selanjutnya pada tag Ion Content, di sini saya membuatkan 3 blok dengan sintak div seperti ini, di mana bagian pertama terdapat tombol untuk refresh, kemudian bagian kedua yaitu terdapat loading yang akan ditampilkan pada saat proses pengambilan data dari API. Selanjutnya di sini juga terdapat blok error yang akan ditampilkan ketika terjadi kesalahan pada saat mengambil data dari API online. Kemudian untuk mengambil datanya, di sini saya menggunakan struktur tabel HTML yaitu tag table seperti ini, di mana sesuai instruksi soal yaitu akan menampilkan 4 kolom yaitu data rank, name, simbol, dan juga USD seperti ini. Kemudian untuk menciptakan tabel yang dinamis, di sini saya menggunakan perulangan V4
untuk merender atau menampilkan setiap baris koin berdasarkan data yang diambil dari API. Untuk sintaksnya saya buatkan seperti ini yang merupakan bagian dari Vue.js, di mana akan lakukan perulangan terhadap data pada variabel coins. Adapun data yang akan ditampilkan yaitu data rank yang diambil dari coin.rank, kemudian data name, dan juga data USD, serta data harga yang akan diformat melalui method helper format price seperti ini. Setelah itu, pada bagian bawah ini, saya juga menambahkan fitur Ion Refresher, sehingga pengguna nanti bisa melakukan pull to refresh atau menarik layar ke bawah untuk memperbarui data cryptocurrency secara real-time. Saya buatkan seperti ini. Baik, bagian terakhir yaitu pada bagian Style Scope. Di sini saya memberikan kustomisasi CSS agar tampilan tabelnya terlihat lebih rapi dan juga memiliki warna background yang kontras sehingga mudah dibaca di perangkat mobile. Di sini saya memberikan style seperti ini. Di sini juga terdapat style untuk tombol refresh, kemudian style untuk table atau tabel, dan juga style untuk kolom nama, simbol, dan juga kolom price atau harganya. Baik, setelah semua kode dibuat, selanjutnya saya akan menjalankan programnya. Pertama, kita akan membuka terminal, lalu memberikan perintah Ionic Serve. Baik, untuk tampilan pada perangkat laptop akan menjadi seperti ini. Untuk menampilkan program ini dalam perangkat mobile, di sini saya menggunakan extension yaitu Mobile Simulator. Sehingga tampilannya akan menjadi seperti ini. Pertama, di sini terdapat tabel yang menampilkan semua data cryptocurrency dari API yang diberikan pada soal. Di dalam tabel ini akan menampilkan kolom rank, name, simbol, dan juga harga dalam format USD. Kemudian di sini juga terdapat button refresh yang digunakan untuk memperbarui data cryptocurrency. Kita akan coba klik. Selain itu, saya juga menambahkan fitur baru untuk memperbarui datanya dengan menarik layar ke bawah seperti ini. Selanjutnya, kita akan cocokkan data yang ditampilkan dalam tabel dengan data pada link API dari soal. Baik, pada rank 1 atau ranking pertama, di sini terdapat nama Bitcoin dengan simbol BTC dan price user USD yaitu 63737.93. Di tabelnya ditampilkan untuk ranking 1 dengan nama Bitcoin, simbol BTC, dengan harga USD yaitu 63737.93. Selanjutnya ranking kedua. Ranking kedua di sini terdapat Ethereum dengan simbol ETH. Kemudian untuk price USD-nya yaitu 1776.59. Di pada tabel juga ditampilkan ranking kedua yaitu Ethereum, ETH dengan price USD 1776.59. Baik, data yang ditampilkan pada tabel mobile ini sudah sesuai dengan data yang diberikan pada API online, sehingga dapat disimpulkan bahwa program berhasil menampilkan data cryptocurrency sesuai dengan ketentuan pada soal. Baik, sekian video praktikum dari tugas ketiga mata kuliah pemrograman berbasis perangkat bergerak. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih.